Walid bin Mughirah lahir di tengah keluarga terpandang di Makkah dari suku Bani Makhzum, salah satu suku terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Quraisy. Sejak kecil, Walid dikenal cerdas, tajam, dan berambisi tinggi. Didikan keluarganya yang kaya raya menjadikannya seorang pemuda yang tidak hanya cerdas, tapi juga terbiasa hidup dalam kemewahan dan kehormatan. Dalam masyarakat Makkah, ia dihormati bukan hanya karena kekayaan dan kedudukannya, tapi juga karena kecakapannya dalam berdiplomasi dan memimpin. Ketika beranjak dewasa, Walid semakin menonjol di antara kaum Quraisy. Kehadirannya di berbagai majelis selalu diperhitungkan. Ia memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, bahkan kata-katanya sering kali didengar dan ditaati oleh banyak orang. Walid menjadi tokoh yang sangat dihormati, baik karena kekayaan yang diwarisinya maupun kemampuan intelektualnya. Di saat itulah, namanya semakin besar dan pengaruhnya di Makkah tidak tertandingi. Namun, keadaan ini berubah ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan dakwah Islam di Makkah. Bagi Walid, kehadiran ajaran Islam menjadi ancaman. Islam mengajarkan kesetaraan di hadapan Allah, dan ini bertentangan dengan kebiasaan Quraisy yang memandang tinggi kekayaan dan keturunan. Walid merasa bahwa pengaruhnya bisa pudar jika ajaran ini diterima banyak orang. Pada awalnya, ia hanya mengabaikan ajaran baru ini. Namun seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Keresahan mulai menghinggapi hati Walid. Suatu hari, Walid mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Meskipun berusaha menyangkal, dalam hatinya ia mengakui bahwa kata-kata dalam Al-Quran itu luar biasa. Bahasa yang begitu indah dan penuh hikmah ini membuatnya tertegun. Namun, karena gengsi dan ketakutannya terhadap kehilangan pengaruh, Walid menolak untuk mengikuti ajaran Islam. Setelah peristiwa itu, para pemimpin Quraisy memintanya untuk memberi pandangan mengenai Al-Quran. Untuk menjaga wibawanya, Walid menyebut Al-Quran sebagai sihir yang dapat mempengaruhi manusia. Ucapannya itu diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Muddatsir ayat 11-26, yang mengecam sikap Walid yang menolak kebenaran meskipun telah melihatnya. Sejak saat itu, Walid menjadi salah satu penentang paling gigih terhadap dakwah Nabi. Ia tak segan-segan mempengaruhi para pemuka Quraisy lainnya untuk menghalangi dakwah Islam. Ia menyebarkan fitnah tentang Nabi, menyebutnya sebagai penyair gila, tukang sihir, dan berbagai tuduhan lainnya demi menakut-nakuti masyarakat agar menjauh dari ajaran Islam. Walid berusaha keras agar ajaran Islam tidak berkembang di Makkah dan mempertahankan dominasi kaum Quraisy. Walid bin Mughirah wafat tanpa sempat melihat kemenangan Islam. Sikap keras dan permusuhannya terhadap Islam membuat namanya dikenang sebagai salah satu tokoh Quraisy yang dengan tegas menolak kebenaran, meskipun ia sempat mengakui keindahan dan kekuatan Al-Quran. Kisah hidupnya menjadi pelajaran tentang bahaya keangkuhan dan gengsi yang menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Walid bin Mughirah adalah salah satu tokoh kaum Quraisy yang dikenal sebagai pemuka dan tokoh berpengaruh di Makkah pada masa awal dakwah Islam. Berikut beberapa peristiwa dan kaitannya dengan dakwah Nabi Muhammad yang melibatkan Walid bin Mughirah. Pertama, penentang dakwah Nabi Muhammad. Di tengah padang pasir yang gersang, di kota Makkah yang semarak namun penuh dengan berhala, muncullah sosok yang kemudian mengguncang seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad. Dengan hati yang tulus, beliau mulai menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Makkah, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, dakwah Nabi ini tidak disambut baik oleh kaum Quraisy, terutama para pemimpin dan tokoh kaya raya mereka. Salah satunya adalah Walid bin Mughirah, seorang tokoh terkemuka dari Bani Makhzum yang sangat disegani. Walid merasa bahwa ajaran yang dibawa Muhammad dapat mengancam kekuasaan dan kekayaannya. Suatu sore, ketika Walid duduk bersama beberapa pemuka Quraisy lainnya, ia mulai berbicara dengan nada rendah tapi penuh ketegasan. "Apa pendapat kalian tentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu?" tanyanya dengan pandangan tajam menelusuri wajah-wajah di sekelilingnya. Abu Jahal, yang juga terkenal keras dalam memusuhi Nabi, menjawab dengan nada marah, "Aku rasa dia hanya membuat onar. Menyebut kita harus menyembah satu Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala kita yang sudah lama kita sembah, itu omong kosong." Walid mengangguk pelan, namun tidak langsung menyetujui. Dalam hatinya, ada keraguan yang belum terjawab. Suatu ketika ia sendiri pernah mendengar Nabi melantunkan ayat-ayat Al-Quran
dan saat itu ia merasakan ketakjuban yang luar biasa. "Kalian tidak merasakan bahwa kata-kata itu berbeda?" tanya Walid lagi, meski suaranya sedikit melunak. "Aku pernah mendengarnya, dan rasanya bukan seperti perkataan manusia biasa." Abu Lahab yang berada di sana menggeleng cepat. "Walid, jangan terpengaruh. Kau sudah tahu, perkataan itu hanyalah sihir belaka. Muhammad menipu orang-orang dengan bahasanya." Namun Walid tak langsung menjawab. Ia hanya termenung. Beberapa saat kemudian, ia berbicara lagi dengan nada yang dalam. "Aku tahu, perkataan Muhammad itu ada keindahan di dalamnya, seperti sihir, tapi bukan sihir yang biasa kita tahu. Ada kekuatan di sana yang aku tak dapat pungkiri." Percakapan itu menjadi bisikan di kalangan Quraisy. Tak lama kemudian, kaum Quraisy yang merasa khawatir jika Walid mulai goyah dalam permusuhannya terhadap Islam, mendesak Walid untuk berbuat sesuatu. Mereka meminta Walid untuk mengesahkan bahwa ajaran Muhammad hanyalah kebohongan. Walid pun akhirnya berbicara dengan penuh ketegasan kepada para pemuka Quraisy yang lain. "Dengarkan aku," katanya tegas. "Kalian boleh sebut Muhammad itu sebagai tukang sihir. Ajarannya bisa membolak-balikan hati orang-orang. Apa yang dia bawa itu hanya sihir yang memikat manusia." Ucapan ini menjadi pernyataan yang ditegaskan Quraisy sebagai kebenaran. Orang-orang pun mulai menyebarkan berita bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang penyihir. Walid akhirnya memilih kembali kepada kaumnya, mengabaikan kebenaran yang sudah sedikit ia lihat dalam hati demi menjaga kehormatan dan kedudukannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kebohongan Walid berlalu begitu saja. Ayat-ayat Al-Quran turun sebagai kecaman atas pengingkaran yang ia lakukan, meskipun ia sudah mengetahui keindahan dan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mudaththir ayat 11-26 sebagai peringatan bagi Walid dan mereka yang menyombongkan diri dalam kekufuran. Hari demi hari berlalu dan Walid terus hidup dengan kekayaan serta pengaruh yang dimilikinya. Namun, setiap kali ia mendengar dakwah Nabi semakin berkembang, ada perasaan yang mengganjal di dalam hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang salah, namun harga dirinya menghalanginya untuk mengakui kebenaran. Walid wafat tanpa pernah merasakan cahaya Islam, meninggalkan dunia dengan kebesaran yang selama ini ia pertahankan. Kisah Walid bin Mughirah menjadi pelajaran bagi kita bahwa keangkuhan dan cinta dunia dapat menghalangi seseorang dari menerima kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sudah terlihat di depan mata. Kedua, kisah dengan Al-Quran. Di suatu siang yang terik di Makkah, Walid bin Mughirah, seorang tokoh besar Quraisy dari Bani Makhzum, berjalan di sepanjang jalan menuju Ka'bah. Ia adalah salah satu orang terpandang di Makkah, dihormati karena kekayaan, kecerdasan, dan pengaruhnya. Namun hari itu, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Wajahnya menunjukkan keheranan yang mendalam. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari Nabi Muhammad. Keindahan dan kekuatan kata-kata itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya, hingga ia merasa tak tenang. Sambil menatap Ka'bah, Walid bergumam pada dirinya sendiri, "Dari mana asal perkataan itu? Tidak mungkin ini ciptaan manusia." Pikirannya penuh dengan rasa penasaran, namun di sisi lain, ia merasa tidak boleh begitu saja menerima ajaran Nabi. Walid tahu, bila ia menerima kebenaran ajaran itu, ia harus merelakan kehormatan dan kekuasaan yang selama ini ia pegang erat. Tiba-tiba, seorang pemuka Quraisy lainnya, Abu Jahal, mendekatinya dengan senyum sinis. "Walid, ada apa denganmu? Kau terlihat berbeda. Apa kau mulai goyah?" tanya Abu Jahal dengan nada mencemooh. Walid terdiam sejenak, menatap tajam ke arah Abu Jahal. "Aku tidak akan menyangkal Abu Jahal. Apa yang aku dengar dari Muhammad sungguh berbeda dari perkataan manusia lainnya. Ada keindahan dan kekuatan dalam setiap kata yang ia sampaikan. Kata-katanya seperti air yang mengalir deras, tak tertandingi." Abu Jahal mendengus, lalu tertawa. "Jadi, kau mulai percaya pada ajaran Muhammad itu? Jangan bodoh Walid. Apa kau akan meninggalkan berhala-berhala kita dan mengikuti dia?" Walid menggeleng perlahan, namun matanya masih penuh tanda tanya. "Kau tidak paham Abu Jahal. Perkataan itu bukan sekadar sihir. Aku belum pernah mendengar yang seindah itu. Jika itu bukan dari Tuhan, lalu dari mana? Namun,
Harga diri Walid sebagai pemuka Quraisy membuatnya tetap ragu untuk benar-benar menerima Al-Quran sebagai kebenaran. Akhirnya, setelah didesak terus-menerus oleh Abu Jahal dan pemuka Quraisy lainnya, Walid berusaha meyakinkan mereka dan mungkin juga dirinya sendiri bahwa itu bukan kebenaran, melainkan sihir. Aku telah memikirkan ini dan mungkin itu hanya sihir biasa yang bisa membolak-balik hati orang, katanya dengan nada tak yakin, lebih seperti orang yang berusaha menghibur dirinya sendiri. Abu Jahal menepuk bahu Walid, tersenyum puas. Itu lebih baik. Kita tidak bisa membiarkan pengaruh Muhammad semakin besar. Ingatlah, kekayaan, pengaruh, dan semua yang kau miliki sekarang bisa hilang jika orang-orang mulai mengikuti ajarannya. Walid hanya mengangguk perlahan, namun jauh di dalam hatinya ada konflik yang tak terpecahkan. Ia telah mendengar kebenaran, namun gengsi dan ketakutannya menghalanginya untuk mengikuti keyakinan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman dalam surat Al-Muddatsir ayat 11-26 yang mengecam sikap Walid yang menolak kebenaran meskipun telah mendengarnya. Firman ini turun sebagai peringatan bagi Walid dan orang-orang seperti dirinya yang tahu kebenaran namun memilih berpaling. Seiring berjalannya waktu, Walid bin Mughirah tetap hidup dalam kekayaannya, tetapi dalam hati kecilnya ia tak pernah benar-benar tenang. Keindahan Al-Quran yang sempat ia akui tetap menghantui pikirannya hingga akhir hayat. Walid meninggalkan dunia ini dengan beban keraguan dan penyesalan yang tak sempat ia selesaikan, menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya tentang bahaya keangkuhan yang menghalangi dari kebenaran. Ketiga, persaingan dengan Bani Hashim. Di Makkah, persaingan antara suku-suku besar adalah hal yang biasa. Dua dari suku yang paling terkemuka adalah Bani Makhzum dan Bani Hashim. Bani Makhzum terkenal dengan kekayaan, ketangguhan, dan kekuasaan mereka, sementara Bani Hashim, meski lebih sedikit hartanya, memiliki kehormatan dan wibawa yang luar biasa. Di antara para pemimpin Bani Makhzum, Walid bin Mughirah berdiri paling atas. Ia kaya, cerdas, dan memiliki pengaruh besar. Namun, kehadiran Nabi Muhammad dari Bani Hashim menggoyahkan keseimbangan ini. Suatu sore di sebuah majelis di dekat Ka'bah, Walid duduk bersama beberapa pemuka Quraisy. Percakapan mereka berputar pada satu topik, Muhammad dan ajaran barunya. Walid dengan wajah penuh kekhawatiran yang terselubung memandang para pemuka yang lain. Aku tidak bisa mengabaikan pengaruh Muhammad semakin hari semakin meluas, katanya serius. Bani Hashim ini sudah lama menjadi saingan kita, dan kini mereka membawa ajaran yang bisa mengguncang kedudukan kita. Abu Sufyan yang juga hadir di sana mengangguk pelan. Muhammad berbicara tentang Tuhan yang Esa. Banyak dari orang-orang kita yang tertarik dengan kata-katanya. Jika kita membiarkan ini terus, orang akan menganggap Bani Hashim lebih mulia. Walid menghela napas, menatap kosong ke kejauhan. Bani Hashim, mereka selalu ingin berada di atas kita. Namun kali ini mereka mencoba mengubah seluruh tatanan kita. Berhala-berhala kita akan ditinggalkan dan orang-orang kita akan mengikuti Muhammad, seolah-olah dia membawa kebenaran. Apakah kita akan membiarkan ini? Abu Jahal, yang terkenal sebagai penentang keras Nabi, bersuara lantang. Tidak, kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Kita akan menjauhkan orang-orang dari ajaran Muhammad. Mereka harus percaya bahwa ini hanyalah tipu daya Bani Hashim. Walid terdiam sejenak, lalu menyusun rencana dalam pikirannya. Kita harus membuat orang-orang berpikir bahwa ajaran Muhammad ini hanyalah kebohongan atau sihir. Kita akan sebut dia penyair gila atau tukang sihir yang menipu dengan kata-katanya. Dengan begitu, pengaruhnya akan memudar. Abu Jahal menyeringai, itu ide yang bagus, Walid. Dengan menyebarkan isu bahwa Muhammad hanyalah penyihir, orang-orang akan takut. Mereka takkan berani mendekati ajarannya. Dengan cepat, rencana itu pun mulai dijalankan. Walid dan para pemuka Quraisy lainnya menyebarkan berita bahwa Nabi Muhammad adalah penyihir yang bisa mempengaruhi orang dengan kata-katanya. Mereka menyebarkan fitnah, menuduh Bani Hashim sebagai suku yang ingin merebut kekuasaan Quraisy melalui ajaran baru itu. Namun, di tengah usaha mereka, Walid diam-diam merasa tak tenang. Pada suatu malam, setelah mendengar lantunan ayat Al-Quran dari kejauhan, ia berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa kata-kata ini begitu indah?
Jika benar ini kebohongan, mengapa hatiku merasa berbeda setiap kali mendengarnya? Namun, harga dirinya dan persaingan dengan Bani Hashim menghalanginya untuk mengakui kebenaran itu. Hari-hari berlalu, dan Walid tetap mempertahankan persaingan dengan Bani Hashim. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Muddatsir yang mengecamnya sebagai peringatan bagi mereka yang mengingkari kebenaran, meskipun sudah merasakannya dalam hati. Persaingan Walid bin Mughirah dengan Bani Hashim menjadi salah satu kisah besar dalam sejarah Makkah. Walid wafat dengan membawa keangkuhan dan persaingan yang tiada akhirnya, meninggalkan pelajaran bagi generasi setelahnya bahwa kebanggaan suku dan harga diri yang berlebihan dapat menghalangi seseorang dari menerima kebenaran yang sejati. Keempat, perencanaan fitnah terhadap Nabi. Di suatu malam yang sunyi di Makkah, sekelompok pemuka Quraisy berkumpul dalam sebuah majelis rahasia di rumah Walid bin Mughirah. Di antara mereka hadir Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa pemimpin terkemuka lainnya. Wajah mereka tegang, penuh dengan ketidaksukaan yang mendalam terhadap satu orang, Muhammad bin Abdullah, yang semakin hari semakin banyak diikuti orang-orang Makkah karena ajarannya yang menyeru kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walid, yang dikenal sebagai sosok cerdas dan pandai bersiasat, memulai pembicaraan dengan nada suara rendah namun tegas. Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus berkembang. Ajarannya mengancam tradisi kita, kekuasaan kita. Jika dia berhasil, berhala-berhala kita akan ditinggalkan dan orang-orang akan menyembah Tuhannya yang satu itu. Ucapnya dengan nada tajam sambil mengamati reaksi para pemuka Quraisy yang lain. Abu Jahal, yang duduk di sisi kanan Walid, menepukkan tangannya ke meja dengan geram. Aku sepakat Walid, Muhammad telah merusak tatanan kota ini. Bahkan, beberapa anak muda dari keluarga kita mulai mengikutinya. Ini sudah keterlaluan. Walid mengangguk pelan. Maka kita harus mengambil langkah untuk menghentikannya. Jika kita menyerang pribadinya, menyebarkan kebohongan yang akan membuat orang takut untuk mendekat kepadanya, mereka akan berpaling, katanya. Pandangannya tajam penuh perhitungan. Abu Lahab, yang tak kalah sinis, menyahut. Apa rencanamu, Walid? Katakan, kami akan mendukungmu. Aku bahkan sudah menyiapkan beberapa orang untuk menyebarkan kabar apapun yang kau perintahkan. Walid terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ia tahu, ajaran yang dibawa Muhammad bukan sekadar kebohongan biasa. Bahkan, dalam hatinya, ia sempat terpesona oleh keindahan kata-kata Al-Quran yang ia dengar langsung dari Nabi. Namun, demi harga diri dan pengaruhnya, ia menekan perasaan itu jauh-jauh. Aku punya rencana, kata Walid akhirnya. Suaranya terdengar berat namun penuh tekad. Kita akan sebut Muhammad sebagai penyihir. Sihir yang ia bawa bisa memikat hati orang-orang, membuat mereka berbalik dari kepercayaan nenek moyang kita. Kita katakan bahwa kata-katanya bukan berasal dari Tuhan, tapi hanyalah tipu daya seorang tukang sihir. Abu Jahal tersenyum penuh kepuasan. Penyihir, itu tuduhan yang sempurna. Kita buat orang-orang percaya bahwa Muhammad adalah penyihir yang berbahaya, sehingga mereka akan takut mendekat padanya. Benar, lanjut Walid sambil menyusun langkah-langkah berikutnya. Kita akan sebar fitnah ini ke seluruh Makkah. Beritahu orang-orang bahwa kata-kata Muhammad hanyalah sihir yang bisa merasuki pikiran mereka hingga mereka akan ragu dan takut untuk mendekatinya. Malam itu, para pemuka Quraisy sepakat dengan rencana licik Walid. Sejak hari itu, mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Muhammad adalah penyihir yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Mereka berkeliling Makkah dari pasar ke pasar, menghasut setiap orang yang mereka temui, mengatakan bahwa ajaran Nabi adalah tipu daya yang akan menyesatkan siapa saja yang mendengarnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kebohongan mereka begitu saja. Beberapa waktu kemudian, turunlah ayat dalam surat Al-Muddatsir sebagai kecaman kepada Walid dan para pemuka Quraisy lainnya yang dengan sengaja menutupi kebenaran dan menyebarkan kebohongan demi mempertahankan kedudukan mereka. Walid bin Mughirah yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, akhirnya meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Namanya dikenal dalam sejarah sebagai seorang yang melihat kebenaran namun menutup mata
karena keangkuhan dan ambisinya. Kelima, ayat Al-Quran yang menyindir Walid. Di tengah malam yang sunyi, Walid bin Mughirah duduk di pelataran rumahnya termenung. Beberapa hari telah berlalu sejak ia bersama para pemuka Quraisy sepakat untuk menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad. Walid yang pernah terpesona oleh keindahan Al-Quran kini merasa gelisah. Meskipun ia telah memutuskan untuk menuding Nabi sebagai penyihir, hatinya terusik oleh suara kebenaran yang pernah ia dengar dari ayat-ayat Al-Quran. Suara lirih itu seolah-olah terus membisiki nuraninya. Ia ingat ketika pertama kali mendengar Nabi melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi kuat, indah, dan penuh makna, bagaikan untaian kata-kata yang bukan berasal dari manusia. Dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang agung dalam perkataan itu. Namun, pengaruhnya di masyarakat dan rasa gengsi membuatnya mengingkari apa yang telah ia rasakan. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di dekat Ka'bah, seorang sahabatnya, Abu Jahal, datang menghampiri dan menyapanya. "Walid, wajahmu tampak kusut. Kau masih memikirkan Muhammad dan omongannya itu?" tanya Abu Jahal dengan nada menyindir. Walid mendengus, berusaha menepis kegelisahannya. "Aku hanya berpikir, mengapa begitu banyak orang yang mulai percaya pada ajarannya?" Kata-katanya tidak biasa, Abu Jahal. Abu Jahal tertawa kecil, memandang Walid dengan tatapan meremehkan. "Kau sudah melupakan rencana kita, Walid. Bukankah kita sudah sepakat untuk menyebutnya penyihir? Sihirnya itulah yang membuat orang-orang itu terpesona. Jangan biarkan hatimu goyah hanya karena permainan kata-kata." Walid terdiam sejenak, namun rasa gelisah itu tak juga hilang. Malam itu, ia kembali termenung, merasa ada sesuatu yang berat dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika ia berjalan melewati pasar, ia mendengar kabar dari orang-orang bahwa sebuah wahyu turun kepada Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang dirinya. Penasaran, ia mendekati seorang pria yang menghafal ayat tersebut. Pria itu melantunkan ayat-ayat dari surat Al-Muddatsir yang baru turun. Ayat-ayat itu mengingatkan dan menyinggung keras Walid dan sifat sombongnya. "Biarkan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang melimpah, serta anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku mudahkan baginya segala kemudahan. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Sekali-kali tidak, akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 11-16. Ketika mendengar ayat itu, wajah Walid memucat. Hatinya berdegup kencang, tak mampu berkata-kata. Ayat itu begitu jelas menyindir dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya harta melimpah dan anak-anak yang menemani hidupnya. Namun ia tetap menentang ayat-ayat Tuhan. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan orang-orang. Setiap sifat angkuhnya, kecintaannya pada kekayaan, dan ketamakannya dibongkar dalam wahyu itu. Seorang pemuda Quraisy yang juga mendengar ayat tersebut menatap Walid dengan sinis. "Apakah kau masih merasa perkataan Muhammad hanya sihir? Ayat itu seakan-akan menceritakan hidupmu, Walid." Walid tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya dengan perasaan malu yang tertahan. Dalam hatinya, ia merasakan kebenaran ayat-ayat itu, namun keangkuhannya menahan dirinya untuk mengakui kebenaran tersebut. Namun demikian, ayat-ayat itu telah terukir dalam sejarah, menjadi peringatan abadi tentang seorang tokoh Quraisy yang diberikan kekayaan dan kemudahan hidup, namun tetap menutup hati dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkannya dengan tegas, namun Walid memilih jalannya sendiri, tenggelam dalam ambisinya hingga akhir hayatnya. Keenam, wafatnya Walid. Di senja yang muram, Walid bin Mughirah berbaring lemah di kamarnya yang luas. Meski dikelilingi kekayaan dan kehormatan yang melimpah, tubuhnya tampak semakin rapuh, digerogoti oleh usia dan penyakit. Beberapa orang dari keluarga dan kerabatnya duduk di sekelilingnya, wajah mereka memancarkan kesedihan dan kekhawatiran. Walid, tokoh besar Quraisy yang dulu disegani dan ditakuti, kini tampak begitu tak berdaya. Dengan suara parau, ia memanggil putranya, Khalid, yang berada di dekatnya. Khalid bin Walid, yang saat itu masih belum memeluk Islam, mendekat dan duduk di samping ayahnya. Ia melihat ayahnya dalam kondisi yang memprihatinkan
dan hatinya terasa pilu. Khalid. Suara Walid terdengar berat. Apakah orang-orang masih membicarakan Muhammad? Apakah ajarannya masih terus tersebar? Khalid mengangguk pelan, berusaha menenangkan ayahnya. Ya, ayah. Muhammad dan pengikutnya semakin kuat. Banyak orang yang telah mengikuti ajarannya dan mereka semakin berani. Walid memejamkan matanya sejenak seolah-olah tak ingin mendengar kenyataan itu. Meski ia selalu menolak dan memusuhi ajaran Nabi, kini ada penyesalan yang samar-samar muncul di hatinya. Ia teringat kembali bagaimana ia dulu pernah mendengar lantunan ayat Al-Quran dan mengakui keindahannya. Namun ia lebih memilih gengsi dan persaingan daripada kebenaran yang jelas. Dalam keheningan, Walid bergumam kepada dirinya sendiri. Apakah semua ini sia-sia? Kekayaan, kekuasaan, semua ini tak ada artinya jika aku tak dapat menenangkan hatiku. Khalid menatap ayahnya penuh haru. Meski ia tidak memahami seluruh isi hati ayahnya, ia tahu bahwa keangkuhan dan persaingan yang selama ini ayahnya jalani telah meninggalkan jejak kepahitan. Walid tampak menyesal, namun ia tak berani menyatakannya dengan jelas. Tak lama kemudian, seorang kerabat dekat menghampiri Walid berkata lirih, "Wahai Walid, tidakkah kau akan menyesali permusuhanmu terhadap Muhammad? Kau tahu bahwa perkataannya benar, bahkan dalam hatimu kau sempat mengakuinya." Walid menarik napas panjang, seakan ingin menjawab, namun hanya desah pelan yang keluar dari bibirnya. Pandangannya menerawang jauh. Bayangan tentang hidupnya yang penuh kemegahan, persaingan dengan Bani Hashim, dan kebenciannya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad, semuanya berlalu dalam benaknya. Namun tubuhnya kini terlalu lemah untuk bertahan lebih lama. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Andai saja aku tak tertipu oleh harga diri dan kekuasaan." Kata-kata itu adalah yang terakhir keluar dari bibir Walid. Ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan hati yang masih bimbang, dibebani oleh rasa penyesalan yang tak sempat ia ungkapkan sepenuhnya. Orang-orang Quraisy mengenang Walid sebagai tokoh besar yang penuh wibawa, namun juga sebagai seseorang yang menolak kebenaran meski sempat merasakannya. Wafatnya Walid bin Mughirah menjadi pelajaran yang abadi tentang bagaimana keangkuhan, persaingan, dan harga diri yang berlebihan dapat menghalangi seseorang dari menerima cahaya kebenaran. Di saat ajal tiba, semua kekuasaan dan harta tak mampu memberikan ketenangan bagi hatinya yang gundah. Kelima, peristiwa setelah wafatnya Walid. Setelah wafatnya Walid bin Mughirah, suasana di Makkah berubah. Meski ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling berpengaruh, orang-orang segera merasakan kehampaan yang ditinggalkannya. Kematian Walid tak hanya membawa duka bagi keluarga Bani Makhzum, namun juga memengaruhi dinamika kekuatan di kalangan Quraisy. Di rumah keluarga Walid, putranya, Khalid bin Walid, duduk termenung di pelataran rumah. Banyak orang datang untuk menyampaikan belasungkawa, namun Khalid tak bisa lepas dari perasaan ganjil di hatinya. Dalam hatinya, ia mengenang ayahnya sebagai sosok yang kuat dan berwibawa, namun juga keras kepala dan penuh ambisi, bahkan sampai menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Khalid, yang saat itu belum memeluk Islam, merasakan kegundahan yang mendalam. Abu Jahal datang mengunjungi Khalid. Ia duduk di sampingnya dan menepuk bahunya. "Khalid, ayahmu adalah pilar besar bagi kita. Kematian Walid adalah kehilangan yang besar bagi Quraisy. Namun jangan biarkan ini menggoyahkan kita. Kita harus terus mempertahankan tradisi dan berhala kita. Itu yang diinginkan ayahmu," kata Abu Jahal dengan nada tegas. Khalid mengangguk pelan, namun matanya tampak sendu. "Aku mengerti Abu Jahal." Tapi ia terdiam sejenak, menimbang kata-katanya. "Ayahku dulu pernah mengakui keindahan kata-kata Muhammad. Bahkan meski ia berusaha menyembunyikannya, aku tahu bahwa hatinya sempat goyah." Abu Jahal tampak tak senang mendengar hal itu. "Jangan bicarakan itu, Khalid. Ayahmu tahu betul bahwa Muhammad hanyalah ancaman bagi kita. Kata-katanya mungkin memikat, tapi itu hanyalah tipu daya. Jangan kau biarkan dirimu terpengaruh seperti dia sempat terpengaruh." Namun Khalid hanya terdiam, hatinya diliputi oleh keraguan. Setelah peristiwa kematian ayahnya, ia mulai mempertanyakan kembali semua yang pernah ia dengar tentang Islam dan Nabi Muhammad. Ia ingat bisik-bisik tentang ayat-ayat yang menyebutkan ayahnya dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung keangkuhan Walid yang memilih kekuasaan dan harta daripada kebenaran. Hari-hari berlalu
dan kota Makkah mulai mendengar kabar tentang para pengikut Muhammad yang semakin bertambah. Abu Sufyan, pemuka Quraisy lainnya, menemui Khalid suatu sore. "Khalid, kau harus memikirkan posisimu sekarang," kata Abu Sufyan dengan nada serius. "Ayahmu adalah pemimpin besar. Kini Bani Makhzum kehilangan sosoknya. Kau harus menjadi pemimpin baru yang teguh untuk menghadapi ancaman Muhammad. Jika tidak, orang akan menganggap Bani Makhzum goyah." Khalid mengangguk. "Aku paham, Abu Sufyan. Namun, dalam hati kecilku, aku masih penasaran dengan ajaran Muhammad. Aku tak pernah mendengarnya langsung, tapi jika benar ia menyampaikan kata-kata yang pernah memikat ayahku, mungkin ada sesuatu yang perlu kupelajari." Abu Sufyan mengerutkan dahi, tak menyangka Khalid akan mengatakan hal seperti itu. "Khalid, kau harus ingat bahwa kita tidak punya waktu untuk keraguan. Ini bukan lagi sekadar ajaran, ini adalah peperangan. Pilihlah dengan tegas jalan ayahmu." Perkataan itu membuat Khalid merenung lebih dalam. Meskipun saat itu ia masih menunda-nunda, benih keingintahuan tentang ajaran Islam mulai tumbuh di hatinya. Ia mengingat pandangan terakhir ayahnya yang penuh rasa ragu dan penyesalan, seolah menyesali sesuatu yang tak sempat ia akui. Kematian Walid bin Mughirah meninggalkan kesan mendalam, tak hanya bagi Quraisy, namun juga bagi putranya sendiri. Khalid kelak akan menjadi sosok besar dalam sejarah Islam, tetapi pada saat itu, ia masih berada di ambang pertanyaan besar. Akankah ia terus melanjutkan jalan ayahnya atau menemukan jalannya sendiri? Tokoh Walid bin Mughirah adalah contoh orang yang sombong terhadap kebenaran meskipun sudah melihatnya dengan jelas. Sikap kerasnya terhadap Islam membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang menentang kebenaran namun dihukum dengan pedih. Karena keangkuhannya mengambil pelajaran dari kisah hidup Walid bin Mughirah. Bagi kaum muslim adalah untuk memahami bahaya kesombongan, ambisi buta, dan gengsi yang berlebihan. Walid bin Mughirah adalah tokoh yang memiliki kecerdasan dan kekayaan, bahkan sempat merasakan keindahan Al-Quran, namun ia tetap menolak kebenaran karena takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di tengah masyarakat. Sikap Walid ini menjadi cerminan dari bagaimana cinta dunia dan kedudukan bisa menutup hati manusia dari kebenaran yang sudah jelas di depan mata. Bagi kaum muslim, kisah Walid mengajarkan agar tidak menjadikan kekuasaan, harta, atau kedudukan sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Al-Quran secara khusus menurunkan ayat-ayat yang mengecam tindakan Walid, mengingatkan bahwa kemuliaan sejati ada pada sikap rendah hati dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kekayaan atau kemegahan duniawi. Walid bin Mughirah adalah contoh bahwa sebesar apapun kekuasaan dan kehormatan seseorang, semua itu tidak akan memberikan ketenangan hati bila diwarnai oleh sikap menentang kebenaran. Dengan memahami kisah hidup Walid, kaum muslim diingatkan untuk selalu menjaga hati agar tidak tersilaukan oleh dunia, serta untuk berani menerima dan mengikuti kebenaran meskipun itu mungkin berat atau tidak sejalan dengan kepentingan pribadi. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap orang, sebesar apapun kekuasaan atau hartanya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya. Apa yang kita lakukan dan apakah kita berpegang pada kebenaran akan menjadi penentu kebahagiaan sejati di akhirat kelak.